Oke. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pada pagi ini karena Tuhan tetap memelihara kita dalam situasi apapun. Sebelum kita bersama-sama dalam ibadah online pada hari ini, mari kita ambil masa untuk berdoa bagi jemaat-jemaat kita yang ada di rumah masing-masing dalam persekutuan kita pada hari ini. Kita juga ambil masa berdoa untuk negara kita Malaysia. Kita dipahamkan bahwa penularan virus semakin merebak di suatu tempat. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita perlindungan dan Tuhan terus memberikan kita kekuatan. Kita juga berdoa untuk teman-teman kita, keluarga kita di kampung, ataupun dimanapun mereka berada, supaya Tuhan juga yang akan memimpin dan melindungi mereka. Ambil masa sekejap ini untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas pimpinanmu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Walaupun di dalam keadaan yang tidak tentram, keadaan yang tidak menyenangkan, tapi kami tetap merasakan pimpinanmu, kami tetap merasakan campur tangan Tuhan dan perlindungan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa dalam apapun keadaan, bukan cara kebetulan itu berlaku, tapi semuanya karena ada maksud Tuhan di sebaliknya. Bapa di sorga, kami berdoa untuk negara kami Malaysia yang sekarang ini sedang dilanda oleh novel coronavirus. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan seluruh rakyat Malaysia, tidak kira dimanapun mereka berada di pelosok tanah di seluruh Malaysia ini. Kiranya tangan Tuhan menopang mereka yang berada di hospital sekarang ini Tuhan, dan sedang menjalani rawatan, siapapun mereka ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan keteguhan kepada mereka, memberikan ketenangan kepada mereka. Kami berdoa untuk dokter dan para petugas-petugas di hospital yang bertungkus lumus siang dan malam untuk menangani hal ini. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberikan mereka kekuatan. Di saat mereka lelah, Tuhan berikan kekuatan. Di saat mereka kesepian, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Di saat mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Kami berdoa untuk setiap yang terlibat di dalam menangani akan coronavirus ini Tuhan, supaya Tuhan juga memberikan hikmat pertolongan kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka, memberikan hikmat untuk menangani akan isu ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang masih lagi memandang rendah terhadap hal ini. Kami berdoa supaya mengampuni mereka. Biarlah dalam hati mereka Tuhan Engkau bekerja, dan Engkau menyatakan betapa pentingnya ketundukan dan kerendahan hati untuk terus hidup sebagai satu community yang saling menghargai antara satu dengan yang lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat SIBDC dimanapun mereka berada saat ini, yang berada di dalam rumah maupun di tempat lain. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan memimpin mereka, Tuhan melindungi
bahkan Tuhan menjaga dan Tuhan mencukupi seluruh keperluan mereka, sehingga mereka tidak akan berkekurangan apapun. Dalam keluarga mereka, biarlah mereka hidup dengan aman dan tenang, bersama dengan keluarga, dan membina hubungan yang baik di antara sesama, dan bersama dengan Engkau. Biarlah dalam tempo 2 minggu ini ya Tuhan, kami pergunakan dengan sebaiknya untuk membina hubungan kerukunan keluarga, dan juga sama-sama menikmati berkat Tuhan, pimpinan Tuhan, dan kebaikan Tuhan di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami yang ada di kampung. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau juga yang akan memimpin, menjaga, dan melindungi mereka. Kami tahu Tuhan betapa luar biasanya Engkau. Engkau berada di mana-mana, bahkan Engkau maha hadir. Bahkan Engkau maha mendengar. Bahkan Engkau maha dalam segala perkara. Termasuk dalam coronavirus ini Tuhan. Engkau berada di atas segala-galanya. Engkau akan mengawalnya, dan Engkau akan terus-menerus menghilangkannya dari negara kami. Kami juga ambil kesempatan ini berdoa ya Tuhan untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, berikan mereka ketenangan, dan kami berdoa supaya mereka juga merasakan kasih Tuhan. Dan dalam hal-hal seperti ini, mereka terus memberikan penghiburan kepada mereka yang memerlukan penghiburan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya di dalam ibadah kami pada hari ini, hanya Engkau saja yang dimuliakan dan ditinggikan. Dan kami berdoa Tuhan, supaya lewat daripada ibadah ini, kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan yang indah ini, mari kita terus memikirkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada satupun yang terlewat tanpa pengetahuan Tuhan. Oleh itu pada hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dalam sesi khotbah pada hari ini yang bertajuk Kasih Allah Kekal Abadi, dan pembacaan kita ialah dalam Mazmur pasal 136 ayat 1 hingga 26. Mazmur pasal 136 ayat 1 hingga 26. Hari ini saudara, banyak peristiwa yang terjadi, khususnya saya secara pribadi. Dalam minggu ini saya mengalami sakit mata. Saya juga mengalami beberapa hal yang lain. Tapi puji Tuhan, karena walaupun dalam keadaan begitu, dalam tempo 2 minggu ini saya dapat merehatkan badan dari keletihan, dan juga dapat merawat mata saya dengan baik. Saya menggunakan petua yang diberikan oleh Deacon Well dengan menggunakan air suam, kemudiannya menggunakan ais untuk menenangkan merah sehingga dia berangsur sembuh. Walau bagaimanapun, saya percaya bahwa Tuhan terus memberikan kesembuhan. Walaupun saat ini apabila saya membaca Alkitab, nombor tulisan semuanya macam double. Tapi puji Tuhan, karena saya ada spek mata yang sudah diberikan oleh Reverend Richard beberapa tahun yang lalu, dan saya simpan terus. Akhirnya baru saya tahu kegunaan sekarang. Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik.
Spek mata yang diberikan oleh Reverend Richard beberapa tahun yang lalu terus disimpan. Akhirnya baru hari ini saya dapat menggunakannya dengan sepenuhnya. Dan kalaulah saya tidak ada ini, Tuhan tidak memberikan ini pada beberapa tahun yang lalu, dalam keadaan sekarang ini adalah sangat menyukarkan bagi saya untuk membaca Alkitab, membaca buku-buku, dan lebih-lebih lagi apabila melihat sesuatu yang dekat. Jadi Tuhan sudah tahu hari ini dalam situasi yang sukar ini, dalam pergerakan yang dihadkan ini, memang menyulitkan bagi saya untuk mencari spek mata ini. Tapi Tuhan sudah tahu. Tuhan mempersiapkannya beberapa tahun sebelum saya mengalami sakit mata ini. Demikian juga kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan kepada kita. Saya percaya bahwa di dalam keadaan sekarang ini yang terjadinya coronavirus dan dilarutkan lagi dengan arahan untuk menghadkan pergerakan kepada 10 km, Tuhan sudah mempersiapkan bagi umat-umatnya terhadap sesuatu cara bagaimana untuk menanganinya. Saya sangat percaya akan hal ini. Karena Tuhan sudah melakukannya bagi pihak saya secara pribadi. Jadi saya percaya kepada saudara-saudari bahwa Tuhan tetap mengetahui, bahkan Tuhan tetap mengasihi, dan kasih-Nya itu kekal abadi. Mari kita melihat pembacaan kita pada hari ini. Saya akan membaca beberapa ayat, kemudiannya kita akan bincangkan mengapakah penulis ini, yaitu Raja Daud, mengungkapkan kata-kata ini dengan begitu bersemangat sekali, walaupun dalam keadaan sebenarnya dia berada di tempat yang tidak selesa, bahkan di tempat yang bahaya. Pada waktu dia mengungkapkan ayat dalam pasal 136 ini, dia bukan berada di istana. Dia berada di luar istana, bahkan di dalam keadaan yang sangat menderita. Dia sedang mempertaruhkan nyawanya, bahkan seluruh kesukaan hidupnya itu hilang, keselamatannya hilang. Tapi dalam justru keadaan itulah dia mengungkapkan ayat ini yang sangat luar biasa. Mari kita perhatikan bersama-sama. Pada ayat yang pertama, Raja Daud memulai dengan satu kata-kata yang sangat luar biasa. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ini yang sangat luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada waktu Raja Daud menulis Mazmur ini, dia sedang dikejar-kejar oleh anaknya Absalom untuk dibunuh. Dia berada di padang gurun Yehuda, yang kemudiannya kita tahu bahwa nama padang gurun itulah Tamar. Satu tempat yang sangat kering, tandus. Perbatasan antara tempat Yerusalem dengan tanah Filistin. Satu tempat yang sangat tandus. Hanya ada gua-gua dan binatang buas yang tinggal di tempat itu. Kalajengking, kemungkinan binatang-binatang buas yang lain seperti harimau, ular, yang senantiasa mengancam keselamatan, mengancam nyawa mereka yang berada di tempat tersebut. Tapi justru Raja Daud menulis kata-kata ini dengan luar biasa. Dia memulai mazmurnya dengan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Apakah alasan Raja Daud untuk mengungkapkan kata-kata ini sedangkan dia berada di tempat yang sangat menyakitkan, di padang gurun, dan sedang dikejar oleh bala tentara di bawah pimpinan Absalom, anaknya sendiri, untuk dibunuh?
Mari kita memikirkan sejenak. Keadaan kita sekarang ini, kita sudah tidak dapat lagi seperti dahulu. Pada ujung minggu, kita berada di kedai kopi, kita boleh sembang dengan bebas dari pagi sampai ke malam, tanpa ada larangan. Kita boleh berada di mana-mana, di tempat yang kita mau. Kita boleh bermain sukan yang kita mau dari pagi sampai ke malam. Tidak ada larangan langsung. Tapi saat sekarang ini, kita seolah-olah berada dalam penjara. Kita hanya berada di dalam rumah. Bahkan, kalau pergi keluar pun, mesti dengan satu alas yang kukuh. Itu pun hanya seorang. Kita sudah kehilangan kenikmatan, kehidupan untuk beberapa ketika. Mampukah kita seperti Raja Daud tetap memandang akan hal itu adalah kebaikan bagi diri dia, sehingga dia berkata, aku bersyukur kepada Tuhan sebab ia baik. Saudara, apabila saya merenung akan hal ini, saya coba menyelami hati kecil Raja Daud yang berada di tempat yang sangat terpencil, tempat yang jauh daripada istananya sendiri yang dibinanya, dengan penuh kemegahan, dengan makanan yang cukup, dengan layanan yang cukup dari hamba-hambanya. Boleh dikatakan bangun pagi sudah ada makanan, tempat tidur disiapkan dan begitu nyaman sekali. Tapi sekarang pada waktu dia mengungkapkan ini, berada di tempat yang jauh daripada segala macam kemewahan. Dia berada di tempat yang sangat menyakitkan, sangat melelahkan, sangat mengkhawatirkan, sangat menderita. Tapi dia berkata, saya bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Saya percaya, saat Raja Daud berada di tempat tersebut, di tempat yang begitu menyakitkan, dia tidak memandang tempat itu sebagai tempat yang membawa penderitaan kepadanya. Tapi justru tempat itu menjadikan dia seorang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia mengambil masa tersebut untuk merenungkan semula hubungan baiknya dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan dari awal mengangkatnya sebagai raja melalui Nabi Samuel. Apabila dia berada di padang gurun, di padang dan menjaga domba-domba ayahnya, dia senantiasa diperhadapkan dengan binatang buas yang senantiasa mengancam keselamatan domba-dombanya. Dia dengan berani menghadapi singa-singa tersebut. Keberanian itu datang daripada Tuhan. Kekuatan itu dan hikmat untuk mengalahkan binatang buas itu datang daripada Tuhan. Kemudiannya Samuel telah mengangkatnya, mengurapi dia sebagai raja, dan dia menunggu tahun-tahun demi tahun untuk menjadi raja. Bukan terus menjadi raja, tapi di dalam tempo dia untuk menunggu menjadi raja, justru dia diperhadapkan dengan perbuatan Raja Saul. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Walaupun dia menolong Raja Saul untuk mengalahkan musuh-musuhnya, tapi Raja Saul tetap mau membunuhnya. Bahkan apabila dia menjadi menantu Raja Saul pun, dia tetap mau dibunuh oleh Raja Saul. Dia sudah selayaknya menggantikan Raja Saul selepas saja diurapi oleh Samuel sebagai raja orang Yahudi, raja orang Israel. Tapi prosesnya berjalan terus, sehingga satu ketika tepat pada masanya, dia menjadi raja, menggantikan Saul. Dan sekarang ini dalam pembacaan kita,
Apabila dia merenungkan semuanya itu, sehinggalah kepada perbuatan anak sulungnya Absalom yang ingin membunuh dia. Dia tetap berkata, aku bersyukur kepada Tuhan sebab dia baik. Ini yang sangat luar biasa. Karena pada waktu-waktu tersebut, Daud merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan apa yang dia sedang hadapi pada ketika itu, tapi apa yang Tuhan sudah lakukan dan akan lakukan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita semua pada hari ini, apa yang kita hadapi pada saat ini, kemungkinan besar kita berkata, ini merupakan hukuman Tuhan karena ketidakpercayaan, ataupun akibat daripada perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab, ataupun kelalaian orang-orang tersebut, ataupun keegoan orang-orang tertentu, sehingga apa yang kita hadapi ini tidak dapat dibendung dengan baik. Tapi perhatikan pada ayat ini, percayakah saudara, dalam keadaan ini pun kebaikan Tuhan itu tetap ada. Saya percaya, karena kebaikan Tuhan itu kekal abadi. Pada ayat yang kedua, Raja Daud berkata, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Daud menyentuh dua perkara dalam hal ini. Yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan dari segala Tuhan. Itu berarti tidak ada Allah lain yang dapat memberikan kasih yang kekal abadi selain daripada apa yang Allah yang disembah oleh Raja Daud, Allah yang disembah oleh nenek moyangnya, Abraham, Ishak dan Yakub, yang dapat memberikan kasih yang abadi. Ternyata Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah yang disembah oleh Daud, dan juga Allah yang disembah oleh kita pada hari ini adalah Allah yang hidup. Allah yang tidak hidup adalah Allah yang tidak dapat memberikan kasih. Allah yang mati hanya dapat diperkatakan oleh pengikutnya saja. Tapi belum tentu apa yang diperkatakan itu benar-benar terjadi. Tapi apa yang diperkatakan oleh Raja Daud, bersyukurlah kepada Allah daripada segala Allah, karena dia sudah merasai apakah kasih Allah itu kepada dia. Dia tidak berani memperkatakan hal ini jikalau dia tidak pernah merasainya. Contoh yang pertama, apabila Raja Daud berhadapan dengan Goliat, dia ditertawai. Orang Filistin berteriak siang dan malam, mengutuk orang Israel, mempermalukan orang Israel. Saat Daud, yang pada ketika itu masih remaja, datang menghantar makanan kepada abang-abangnya di kamp tentara Israel, dia mendengar Goliat mencabar orang-orang Israel untuk berperang. Karena Goliat ini memiliki tubuh badan yang lebih besar daripada semuanya. Firman Tuhan berkatakan gregasi. Artinya lebih besar daripada orang kebanyakan. Bahkan kalau kita membaca, Saul pun adalah di antara suku Benjamin, dia yang paling besar, dia yang paling tinggi. Tetapi masih lagi dikatakan firman Tuhan, Goliat lebih besar daripada Raja Saul. Itu berarti Goliat lebih besar daripada semua orang yang ada di tanah Filistin maupun di tanah Israel pada waktu itu. Dan apabila kita bandingkan keadaan Daud
dengan abang-abangnya. Apa yang kita baca dalam 2 Samuel, saat Samuel datang mengurapi raja, dia melihat tubuh badan Daud ini kecil berbanding dengan abang-abangnya yang lain. Bahkan tidak ada bentuk sekalipun untuk menjadi raja orang Israel. Karena selalunya tubuh badan raja orang Israel itu adalah antara yang besar maupun yang tinggi, yang kelihatan elok rupanya. Tapi Daud memiliki tubuh badan yang kecil. Disinilah rahasia Allah, kasih Allah apabila Daud mengungkapkan dalam ayat yang kedua ini, bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Allah dengan tubuh badan Daud yang kecil ini telah bertindak dan mengalahkan Gergasi yang diagung-agungkan oleh Filistin dan sangat ditakuti oleh orang-orang Israel. Akhirnya Daud yang tidak dipandang langsung, bahkan ditertawakan orang, bahkan menurut firman Tuhan berkata, apabila Raja Saul memakaikan pakaian perangnya, Raja Daud langsung tidak dapat berjalan. Karena tubuh badannya kecil dan perisai yang dipakai itu berat, selayaknya untuk tubuh Raja Saul yang besar. Maka dia datang dengan keadaan pakaian yang biasa seperti gembala domba. Tapi dia datang dengan nama Allah dari segala Allah, dan dia menumbangkan Goliat. Sebab itulah Raja Daud pada ayat yang kedua ini berkata, bersyukur kepada Allah segala Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki Allah yang hidup. Dalam apa keadaan sekalipun yang kita hadapi saat ini, percayalah, Allah yang hidup mendengar segala keluhanmu. Allah yang hidup mendengar segala apapun yang ada dalam hatimu. Allah yang hidup itu melihat keperluan, kebutuhanmu sebagai anak-anaknya. Nah, itulah janji Allah. Engkau adalah biji mataku, kata Tuhan. Siapa yang menyentuh engkau, aku akan bertindak. Sebab itulah saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut dengan apa yang kita hadapi saat ini. Ambillah masa saat ini untuk beribadah dan merenungkan kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah lakukan kita hari lepas hari yang kita lalui. Daripada saat kita lahir, seingat kita, sampailah kepada saat ini. Apa yang Tuhan telah lakukan, yang sepatutnya itu akan mendatangkan bahaya kepada kita. Saya ada kesaksian pribadi. Saya pernah pergi dari satu tempat di Indonesia, ikut tim pelayanan. Dan perjalanan ke sana itu sangat jauh. Itu memakan masa hampir 2 hari perjalanannya. Apa yang kami lakukan pada waktu itu? Berdoa. Karena kereta yang kami gunakan itu sudah tua, sudah uzur, sudah banyak bunyi sana sini. Setiap kali pergerakan itu saya khawatir sekali. Kalau kereta ini mati di tengah jalan. Dan kalau mati di tengah jalan, dengan siapa kami dapat minta tolong? Tapi tim sepelayanan yang lain itu justru mereka tidur. Seolah-olah tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan mereka tentang hal kendaraan ini. Perjalanan demi perjalanan, jam demi jam, akhirnya pemandu itu berkata, ayo kita rehat dulu. Karena kami sampai di satu warung, di satu atas bukit, selama 4-5 jam perjalanan, baru satu warung yang ditemui. Dan menurutnya, inilah warung terakhir sebelum kita sampai ke tempat tersebut. Di situ warung ada, tandas yang sederhana, itu di belakang pokok ada, dan juga tempat mengisi minyak. Dan kami istirahat lebih kurang dalam 45 menit begitu. Kami minum
teh botol, teh yang disimpan dalam botol macam itu lebinit dahulu, macam itu Coca-Cola dulu yang botol. Kami menikmati pau kacang. Kemudiannya kami membeli beberapa roti. Karena perjalanan itu lebih kurang dalam 4 jam ataupun lebih kurang kalau jalan dia baik, tidak ada kendaraan besar di hadapan, itu 5 jam. Kalau ada kendaraan yang besar yang kami ikuti, lori, itu boleh sampai 7 jam. Maka kami jalan terus. Selepas daripada rehat, kami berjalan. Semua sudah rehat, semua sudah oke. Tapi kegusaran hati saya tetap ada. Karena keadaan kereta itu yang sedikit uzur. Bagi saya itu uzur sudah. Dan kegusaran itu akhirnya terjawab. Selama lebih kurang dalam 3 jam perjalanan, tiba-tiba kereta itu berasap di depannya. Kemudiannya diberhentikan di tepi, dan pemandu itu berkata, kita rehat dulu, kereta ini panas. Dan bermacam-macam yang kami di dalam itu syorkan, tambah cek air, cek itu, cek ini. Tapi pemandu itu katakan, tenang saja. Jikalau pelayanan kita ini atas dasarnya Tuhan, kita akan sampai dengan selamat. Walaupun dalam keadaan sedemikian. Kegusaran itu ada, saudara. Sepanjang perjalanan saya tidak dapat menikmati perjalanan yang indah. Hati saya penuh dengan kekhawatiran. Sampaikah tidak sampai? Sampaikah tidak sampai? Sehingga kami sampai di tempat itu pada tengah malam. Saya menyesal. Karena saya mengisi hati saya dengan kekhawatiran. Sehingga saya tidak dapat menikmati perjalanan tersebut seperti teman-teman yang lain. Saya kehilangan nikmat pemandangan yang tidak pernah saya lihat sebelum ini. Gunung Ganang, Bukit Bukau, keadaan kehijauan yang cantik, bunga-bunga di tepi jalan. Sebaliknya apa yang saya hadapi ialah kekhawatiran, kegusaran. Membuatkan saya kehilangan sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan isi kehidupan Anda dengan hal kekhawatiran. Sebab itulah Yesus berkata, apa yang kau perlu khawatir tentang hidupmu? Apakah kekhawatiran itu dapat menambah sehasta pun daripada hidupmu? Karena Tuhan mengetahui apa yang engkau perlukan. Kekhawatiran akan menutup nikmat kehidupan. Kekhawatiran akan mengikis enjoymu di dalam Tuhan. Sebaliknya, kekhawatiran ini akan mendatangkan penyakit mental, penyakit hati. Karena fungsi tubuh badanmu sudah tidak normal lagi. Kau tidak akan makan dengan baik, khawatir. Engkau tidak akan tidur dengan nyenyak karena khawatir. Akhirnya sistem tubuh badanmu berubah, terganggu daripada yang normal. Sebab itu firman Tuhan berkata, jangan khawatir. Demikian juga Raja Daud, dia tidak akan khawatir dengan hidupnya. Karena dia tahu bahwa kasih Allah itu kekal abadi. Nah, kalau kita melihat kepada ayat yang seterusnya, saudara, pada ayat yang kelima, Raja Daud mempunyai alasan untuk bersyukur kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Yang pertama tadi, alasan Daud untuk mengucap syukur karena Allah itu hidup. Yang kedua ialah Allah yang setia. Allah yang setia ini Daud ungkapkan pada ayat yang kelima bahwa Allah itulah yang menciptakan, yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apabila di dalam histori, seringkali kalau ada bahagian siaran khusus untuk bahagian cakrawala, ataupun bagaimana para saintis membuat jelajah di luar angkasa, saya ambil kesempatan untuk turut serta melihat siaran tersebut. Ternyata di luar angkasa ini sangat cantik. Apa yang digambarkan oleh para saintis itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata manusia. Bintang yang berkelip tidak terkira banyaknya. Cahaya matahari yang menerangi bumi, itu sumbernya dari manapun tidak diketahui. Hanya diberitahu bahwa ada satu planet yang mengeluarkan cahaya, yaitu matahari. Tapi sumbernya itu dari mana itu tidak diketahui. Dengan keadaan galaksinya yang begitu luar biasa. Dan timbul satu pertanyaan. Kalau ada yang mencipta akan hal ini, pasti yang mencipta itu adalah yang luar biasa. Dan itulah Tuhan. Daud mengungkapkan dalam ayat yang kelima ini, Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Daud hanya dapat menyimpulkan kasih Allah itu di dalam penciptaan Allah dengan gambaran kata-kata kebijaksanaan. Apakah makna kebijaksanaan ini? Ini ungkapan manusia yang menggambarkan bahwa seseorang itu dapat menyatakan sesuatu lebih daripada yang lain. Dapat mencipta sesuatu lebih daripada yang lain. Pencipta-pencipta terdahulu dipanggil Bapak Kebijaksanaan. Pencipta telepon, pencipta Kalimantan lampu, dan yang menemukan rumus untuk gravity, semuanya dipanggil Bapak-Bapak Kebijaksanaan. Artinya dia melebihi daripada orang lain. Dan Daud memberitahu kepada manusia, kepada orang, Allahnya itu bijaksana. Dan bukti kebijaksanaan itu diambil contoh langit. Yang sampai ke saat ini, seorang pun di seluruh muka bumi ini, yang 7 triliun orang ini, tidak dapat mengungkapkannya dengan tepat jumlah bintang, dengan tepat keluasan angkasa, dengan tepat bagaimana fungsinya matahari. Ini belum kita sentuh tentang planet-planet lain yang dinamakan oleh manusia sebagai Pluto, Marek, Utarek. Itu kita belum sentuh lagi. Manusia hanya mampu sampai kepada satu titik. Tapi tidak ada satu orang pun yang dapat menyelami sampai ke dalam matahari. Tapi Raja Daud berkata itu pun hasil kebijaksanaan Allah. Betapa luar biasanya Allah kita. Betapa luar biasanya Allah yang diperkatakan oleh Raja Daud. Dan itulah juga Allah yang memberikan kita kasih. Dan kasihnya kekal abadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana pandanganmu terhadap Allahmu yang kau sembah? Itu sangat penting. Bagaimana perasaanmu apabila engkau menyebut Allah?
Bagaimana hatimu apabila engkau berkata, aku menyembah engkau ya Allahku? Apakah benar? Karena apa yang engkau perkatakan ini nih, Allah, kalau Allah itu yang seperti yang dikatakan oleh Raja Daud, itu Allah yang luar biasa. Allah yang dibuktikan kebijaksanaannya dengan langit. Saat saya berdoa dan saya berkata, Allahku, engkau adalah Allahku, hati saya menggetar. Karena saya sedang berhadapan dengan Allah dari segala Allah. Allah yang penuh bijaksana. Allah yang menciptakan langit. Allah yang tiada taranya. Saya percaya kita semua juga seperti itu. Sebab itulah Rasul Paulus berkata, apabila engkau melayani Tuhan, layanilah sungguh-sungguh. Sebab itu kesempatan bagi kita untuk melayani. Karena Allah yang kita layani itu bukan Allah yang mau dilayani sebenarnya. Karena dia sudah cukup. Kita tidak layani dia pun, dia tetap Allah yang bijaksana yang menciptakan langit dan bumi. Dia tidak akan turun pangkat. Engkau tidak menyembahnya pun, Allah tetap berdiri dan duduk di takhta wibawahnya. Dia tidak akan turun pangkat. Tapi kenapa kita menyembah dia? Karena kita mau memiliki Allah yang seperti itu. Kita mau menjadi umatnya Allah. Kita mau menjadi pimpinannya Allah yang diperkenalkan oleh Raja Daud ini. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Di kesempatan yang lain akan saya huraikan kenapa Allah ini dipanggil Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tapi pada hari ini kita akan melihat pandangan Raja Daud tentang Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-6, Daud meneruskan kata-kata itu. Kepada dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita bercerita soal bumi, kita mengetahui bumi ini ada tanah, ada air. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal yang pertama, pasal yang kedua, kita mengerti bagaimana penciptaan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu Allah menciptakan terang pada mulanya. Kemudiannya dengan bumi, Allah berkata, Allah melakukan tindakan yang luar biasa, memisahkan, mengumpulkan air itu ke satu tempat, sehingga adanya daratan. Dan kumpulan air itu dipanggil laut. Dan daratan itu menjadi tempat tumbuh-tumbuhan, burung-burung, binatang-binatang, manusia tinggal. Sedangkan lautan juga mempunyai penduduknya yang tersendiri. Darat tidak boleh tinggal di laut. Dan penduduk di laut tidak boleh tinggal di darat. Ini hukum alam. Hukum yang Allah berikan. Pernah kita terpikir, bagaimana orang boleh tinggal di laut? Puluhan tahun. Bagaimana? Suatu yang mustahil. Walaupun banyak usaha saintis sekarang ini untuk melakukannya. Tapi untuk tinggal lebih lama di dalam laut itu sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Sebagaimana kita tinggal di darat. Tidak ada peralatan langsung. Kita berjalan dengan baik. Demikian juga mereka yang kehidupan di laut, kalau kita keluarkan di laut dan letakkan di darat, dia juga akan mengalami kesukaran untuk hidup. Bahkan mati.
apabila Daud memperkatakan pada ayat yang ke-6 ini, kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, kata asalnya ialah kepada Dia yang telah memisahkan daratan dan air sehingga kedua-duanya memiliki kehidupan. Bagaimana Allah melakukannya? Bagaimana Allah mendesainkan, membentuk penghuni yang di darat dan penghuni yang di laut, yang di air. Itu suatu yang luar biasa bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kepada kaji bumi, kita akan terkejut dengan penemuan-penemuan tentang bumi. Adanya kerak bumi, seperti yang saya belajar dalam ilmu geografi pada tingkatan 3. Nah, tingkatan 2. Karena pada tingkatan 3 itu sudah tidak ada geografi bagi saya. Tingkatan 2 saya diajar bahwa bumi ini berlapis-lapis. Dan adanya kerak bumi atau pusat bumi. Dan kedalaman itu bertriliun kilometer. Terus tembus ke bahagian kerak bumi. Ada seorang saintis dari Rusia coba menggali sehingga sampai kepada kerak bumi. Ini terjadi dalam sekitar tahun 1930-an. Dia telah memilih satu padang gurun di Rusia bersama dengan pasukannya coba menggali sedalam mana. Mereka coba siang dan malam. Tapi yang mengherankan, berapa panjang pun yang mereka pacak, tetap berjalan terus. Seolah-olah memasuki satu terowong kosong. Tidak ada pengakhirannya. Dan itu sudah sampai kepada 5 juta kilometer. Tetap tidak menemui ujungnya. Berjalan terus. Sehingga mereka kehabisan dana untuk meneruskannya. Dan saintis berkata pada akhirnya, saya tidak tahu berapa ketebalan bumi ini sehingga sampai kerak bumi. Apa yang saya tahu ialah pencipta kepada bumi ini tentu dia sudah mengetahui lapisan demi lapisan itu berapa dalamnya. Inilah Allah kita yang hebat. Dia telah, Raja Daud berkata, menghamparkan bumi ataupun memisahkan air dan darat. Bukan itu saja, dia telah menyediakan seluruh keperluan manusia dalam pelbagai keperluan. Coba kita bayangkan, kita yang tinggal di Asia ini dengan mereka yang tinggal di barat. Makanan utama kita adalah beras, nasi. Tetapi makanan utama kita ini belum tentu menjadi makanan utama kepada mereka yang tinggal di barat. Makanan utama mereka lain, bukan nasi. Apabila kita berada di tempat mereka dan coba menyesuaikan diri dengan keadaan mereka, itu menyukarkan sedikit kepada kita. Karena kita orang Asia, kita tetap memikirkan nasi adalah makanan utama kita. Allah dalam wibawahnya menyediakan manusia dengan keperluannya sekali.
kita yang berada di Asia ini, di garisan Khatulistiwa, memiliki iklim yang panas. Memang selayaknya makan makanan beras. Makanan yang beralaskan beras. Karena keperluan tubuh badan kita untuk berhadapan dengan iklim. Tapi bagi mereka yang berada di tempat lain, yang memiliki iklim yang sejuk, ekstrim sejuk, sama, ada panas yang melampau, mereka sukar sekali untuk menanam padi. Jadi iklim yang sesuai seperti itu, dengan singkat, tentunya gandum, ataupun buah-buahan lain, kentang. Dan Allah menyediakan itu kepada mereka, dan menjadi makanan utama mereka. Bukankah Allah itu sangat luar biasa? Itulah Allah berkata dalam tulisan Raja Daud ini, dia menghamparkan bumi di atas langit. Dia menyediakan keperluan seseorang. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara pribadi, bagaimana engkau pada saat ini? Apakah engkau tetap mengharapkan Tuhan dalam keadaan sedemikian? Karena kita tahu, Allah senantiasa menyediakan. Karena kasih-Nya itu kekal abadi. Kita tidak usah khawatir dengan keadaan kita sekarang ini. Sebaliknya, nikmatilah hari ini yang Tuhan berikan kepada engkau. Karena ini belum tentu kau akan nikmati pada kemudian hari. 14 hari kerajaan meminta supaya tinggal di rumah. Nikmatilah 14 hari ini bersama dengan keluarga. Karena ini belum tentu akan berulang lagi pada masa akan datang. Selepas ini kita akan sibuk seperti sedia kala. Kita akan keluar subuh sebelum anak kita yang punya keluarga bangun, dan kita akan kembali selepas anak kita tidur. Kita tidak ada masa untuk bersama dengan anak-anak lagi, seperti yang ada sekarang ini. Saya ada anak kecil umurnya 3 tahun. Inilah masa bagi saya untuk bersama-sama dengan dia. Karena saya bekerja, saya akan turun paling lewat jam 5.40 pagi. Anak itu masih tidur. Dan saya akan kembali pada petangnya. Anak itu sudah penat dan ada kalanya sudah tidur. Saya hanya ada masa sekurang-kurangnya 3 jam bersama dengan anak-anak. Kemudian saya harus tidur. Karena saya akan bangun pada sekitar jam 4 pagi lagi. Melakukan doa, membaca firman Tuhan, dan kemudian mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Dalam 2 minggu ini, Tuhan menyediakan kepada kita untuk menikmati apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam ayat yang kanan ini. Allah menghamparkan bumi. Masa bersama-sama dengan keluarga. Masa bersama-sama dengan teman-teman. Bagi mereka yang menyewa bersama-sama dengan kawan-kawan, masa bersama-sama untuk saling mengenali antara satu dengan yang lain. Betapa luar biasanya Tuhan hadirkan temanmu di tengah-tengahmu, yang sebelum ini engkau tidak kenal. Engkau hanya tahu bangun pagi, jalan bekerja, petangnya kembali, dan kemudiannya makan, tidur, seperti rutin sedia kala. Dalam tempo 2 minggu ini, ambil masa bersama keluarga, bersama anak-anak, bersama teman-teman serumah, dan jangan lupa renungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk yang terakhir, saya harap kita semua telah membaca ayat ini dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-26. Karena jikalau saya huraikan sampai ke ayat 26 ini, dia akan memakan masa lebih daripada 1 minggu. Saya akan terus kepada ayat yang ke-26. Ayat yang terakhir. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Apabila Raja Daud mendengar bahwa Absalom anaknya mati, Raja Daud kembali ke istana. Arahan sebenarnya Raja Daud adalah jangan bunuh Absalom. Tapi tentara Raja Daud karena kegeraman yang amat sangat telah mengajar Absalom dengan kuda. Absalom lari di tengah peperangan dan dia telah melalui satu lorong. Akhirnya dalam kekalutannya untuk melarikan diri, Absalom telah kepalanya tersangkut pada dahan pokok dan terputus. Dia melarikan diri. Karena apa? Dia sudah melihat Allah bertindak. Karena Daud adalah raja yang telah diperkenankan oleh Allah. Tapi sayangnya Absalom mati dalam keadaan seperti demikian. Daud merintih, Daud berkabung, Daud menangis. Walaupun dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri dan dia sedang mempertarungkan nyawanya. Apabila dia mendengar anaknya mati, sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab, kesedihan itu tetap ada. Namun kesedihan itu, saudara, tidak akan meluputkan rasa ketakutannya, rasa kesyukurannya, rasa ketundukannya kepada Allah. Dia bangun semula dan duduk di takhta Raja Daud. Dan dia memerintah sampai dia meninggal. Dan diganti oleh anaknya Raja Salomo. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berbalik kepada keadaan Raja Daud pada masa dia berada di padang gurun Yehuda, bernama Tamar. Raja Daud mengakhiri ucapan syukurnya dengan satu pernyataan yang luar biasa. Pada ayat yang ke-26, dia berkata, "Bersyukurlah kepada Allah semesta langit." Saudara yang dikasihi Tuhan, apa bezanya langit dengan semesta langit? Mengapa? Kalau kita membaca pada ayat yang kelima ini, Daud hanya mengatakan kepada dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaannya. Tetapi pada ayat yang ke-26, Raja Daud berkata, "Bersyukurlah kepada Allah semesta langit." Apakah bezanya langit dengan semesta langit? Langit, menurut tafsiran manusia, langit itu hanya sebatas pandangan mata manusia dari bumi ke atas. Apa yang engkau lihat di atas, itulah langit. Sebatas penglihatan manusia dengan keadaan langit yang tidak berawan, terang. Sebatas itulah pikiran manusia bahwa itu adalah batasan langit. Tetapi sebenarnya langit itu, kalau kita datang ke tempat itu, ada lagi yang lebih tinggi daripada apa yang kita nampak. Dan itulah dinamakan semesta langit. Langit di atas langit, di atas langit. Dan tanpa adanya terakhir. Betapa luasnya. Artinya Daud berkata bahwa bersyukurlah kepada Allah yang telah menciptakan langit yang kita kelihatan sampai batasannya sebagai manusia, dan juga langit yang kita tidak akan dapat nampak. Dan menurut firman Tuhan, istilah sorga adalah langit. Artinya saudara, kalau kita melihat kepada perkataan Raja Daud ini,
Dia sedang memperkatakan, bersyukurlah kepada Allah yang mempunyai kerajaannya sendiri, surga, semesta langit. Inilah Allah kita, Allah yang tempat kita untuk mengucap syukur, karena Dia memperhatikan kita. Inilah Allah kita yang memperhatikan kita, Allah semesta langit, Allah yang mempunyai kerajaan sendiri, surga, semesta langit, yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Hanya orang-orang yang percaya kepadanya saja yang dapat menikmatinya, suasana surga, kerajaan Allah itu. Siapakah orang itu? Kita yang telah percaya di dalam Yesus Kristus. Oleh itu saudara, sekali lagi saya tekankan, jangan sia-siakan Yesus Kristus dalam hidupmu. Karena engkau, saat engkau berkata, aku beriman, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, pada waktu itulah engkau sedang mengalami pengalaman yang luar biasa yang tidak dapat dialami oleh orang-orang lain, yaitu Allah yang memiliki kerajaannya sendiri, semesta langit, surga, kerajaan Allah. Sebab itulah tema gereja kita pada tahun ini sangat-sangat luar biasa. Kesetiaan dalam pelayanan. Layanilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan seluruh akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Karena Allah yang kau layani itu bukan Allah yang biasa-biasa. Allah yang memiliki wibawa yang tidak dapat diperkatakan. Dia adalah Raja semesta langit, kerajaan Allah. Dia yang menyediakan masa depan bagi kita. Dan Dia yang menyediakan apakah keperluan kita sebelum segala sesuatu itu terjadi. Sebagaimana Allah menyediakan spek mata ini kepada saya beberapa tahun sebelum saya mengalami sakit mata seperti saat ini. Pada hari ini yang seharusnya saya tidak dapat membaca buku lagi, karena mata ini mengakibatkan tulisan akan menjadi double. Saya harus memejam sebelah mata, tapi itu pun tidak dapat dengan jelas. Dan kalau saya perlu mencari spek ini, mana kedai yang buka pada saat ini untuk menyediakan saya spek ini? Tentu tidak ada. Tutup. Karena perintah mengatakan semua kedai kecuali supermarket yang menyediakan makanan buka. Kedai-kedai lain tutup. Di mana saya mendapatkan? Tapi Tuhan tahu. Allah tahu. Allah yang saya sembah tahu keperluannya. Setelah bertahun-tahun lamanya, baru saya melihat keperluan ini bagi kita semua. Terpujilah Tuhan, Allah yang hidup. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah itu juga yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan penyelamat, Tuhan juru selamat, dan Tuhan yang mengasihi kita. Karena kasihnya itu kekal abadi. Saya kira, saya berharap Anda semua diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kasih-Mu yang sangat luar biasa. Kasih-Mu yang sangat indah. Kasih-Mu yang kekal abadi. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Betapa luar biasanya kasih-Mu kepada kami. Kami berterima kasih kepada Tuhan karena masa ini Tuhan berikan. Bersama dengan keluarga, Tuhan memberikan kami istirahat yang baik. Cukupilah kami Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami penghiburan. Tuhan memberikan kami kekuatan. Berkati setiap anak-anak Tuhan
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebagai pengumuman saudara, hari ini juga hari Ahad. Kita semua juga beribadah seperti biasa. Oleh itu, semua kita yang ingin memberikan persembahan, bolehlah memberikan persembahan persepuluhan kepada bendahari gereja kita, Cik Tasha, dengan menghubungi dia secara personal untuk bank in. Saya juga akan bank in persembahan saya pada hari ini kepada Cik Tasha, karena ini adalah hari Ahad. Walaupun kita berada di mana-mana, ibadah pemberian ini tetap kita adakan, tidak kira tempat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan bertemu lagi pada ibadah yang akan datang. Marilah kita bersama-sama beristirahat bersama keluarga dan patuhilah apa yang telah diarahkan oleh kerajaan. Tuhan memberkati dan jumpa lagi.